Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atorik Nur Rahman. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali video praktikum yang kemarin telah saya buat. Video ini melanjutkan modul yang sebelumnya ya. Modul yang kemarin itu kan modul 4. Sekarang ini kita akan membuat modul kelima dan ditambah dengan submodul 5. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video penjelasannya, karena video ini dibuat secara bersama dengan berkelompok ya. Jadi alangkah lebih baiknya agar teman-teman tahu nama-nama anggota kelompok kami, dipersilahkan kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bella Sapitri, NIM 2019 71 110. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurul Miftahul Jannah, NIM 2019 Saya Nini Arum Putri, NIM 2019 71112. Perkenalkan, nama saya Aran Edgar, NIM saya 2019 71111. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019 71114. Saya Dimas Imam Nurrahim, NIM 2019 71115. Nama Muhammad Rizky Ananda, NIM 2019 71092. Baik, kita lanjut ke modul. Ini modulnya. Ya, modul 5 itu judulnya itu Hukum Dasar Rangkaian Arus Bolak-balik. Ya, jadi di sini ada beberapa percobaan nantinya ya yang akan kita kerjakan bersama. Ya, jadi percobaan yang pertama itu karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Percobaan kedua itu yaitu hukum Kirchhoff untuk arus. Ya, dua percobaan saja berarti. Ya, oke. Kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan aplikasi multisim ya. Baik, kita start dulu aplikasinya. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi multisim. Ya udah, tinggal kita rangkai saja ya rangkaiannya. Rangkaian yang pertama itu bentuknya itu seperti ini ya, teman-teman. Ya, rangkaian yang pertama itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Di sini ada beberapa komponen ya. Ada 3 komponen. Yang komponen utama ya, yaitu ada resistor, terus ada induktor, dan ada kapasitor. Nah, di sini kita akan mengukur karakteristik tegangan arus bolak-balik, yaitu jadi kita akan menggunakan arus bolak-balik di sini sumber arusnya. Terus di sini kita untuk mengukur arusnya kita pasangkan ampermeter. Untuk mengukur tegangan pada resistornya kita menggunakan voltmeter yang dihubungkan secara paralel dengan resistornya. Demikian juga dengan induktornya dan kapasitornya. Baik, langsung saja kita rangkai ya. Kita buka multisim, kemudian kita flash source. Di sini kita pilih power source ya. Power source, kemudian AC power. Oke. Oke, kemudian kita pasang lagi resistor ya, resistor. Ya, resistor itu di basic ya, di basic sini. Ya, basic, kemudian kita pilih resistor, terus kita pilih 100 ohm. Karena kita akan menggunakan resistor sebesar 100 ohm. Oke, kita pasang di sini. Ya, kemudian kita pasang yang namanya induktor dulu. Induktor sebesar 2,5. 2,5 ya, teman-teman. Jangan menggunakan koma karena tidak bisa di multisim itu. Oke. Induktor dan kemudian kita menggunakan kapasitor. Kapasitor itu di sini. Ya, kita akan menggunakan kapasitor sebesar 470 mikrofarad. Oke, 470 mikrofarad kapasitornya. Sip. Kemudian kita atur sini sumber tegangannya. Sumber tegangan gitu kita akan menggunakan VRMS-nya atau Rod Mean Square ya. RMS itu sebesar 2 volt. Frekuensinya 60 Hz. Oke. Dengan sudutnya 0 derajat ya. Kemudian untuk mengukurnya itu kita menggunakan alat ukur ya. Alat ukur yang kita gunakan yaitu multimeter. Multimeter di sini kita atur sebagai apa ya? Ampermeter ya, karena kita akan mengukur arusnya di sini kan. Sesuai dengan gambar tadi. Kemudian kita akan mengukur tegangan di setiap komponen ini, R,
L, dan C. Kita berikan multimeter di atasnya. Oke, di sini. Kemudian multimeter lagi di sini. Dan kemudian multimeter lagi di sini. Oke, sudah bentuk seperti ini, tinggal kita hubungkan saja. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Oke, lanjut. Ini ke sini, ini ke sini. Lanjut ini ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tinggal hubungkan saja ujung-ujungnya. Sehingga menjadi rangkaian yang tertutup. Oke, kita ulangi ini di sini. Baik, ini kita teruskan saja ke bawah. Oke. Ini kita hubungkan terlebih dahulu ya. Sini. Kemudian ini ke sini. Baik, teman-teman. Sudah bentuknya seperti ini ya. Kita cek lagi di modulnya. Udah ada ampere meter, tegangan, voltmeter, voltmeter, voltmeter. Oke, di sini. Oke, kita kembali ke multisim. Terus kita pasangkan ground ya. Ground di sini. Oke. Oke, sudah bentuk seperti ini ya, teman-teman. Kita cek lagi. Kita menggunakan 2 volt, 100 ohm, 2,5 mH untuk induktornya, dan 470 mikrofarad untuk kapasitornya. Oke, kita running ya. Kita running di sini. Oke, tinggal kita klik. Oh ya, ini kita akan menggunakan sumber AC ya. Jadi kita pilih di sini sinusoidal yang gambarnya seperti ini. Oke, ini untuk arusnya 19,978 mA. Kemudian untuk tegangan di apanya? Ini kita pilih juga tegangan, terus menggunakan ini sinusoidal ya. Nah, itu kita pilih volt ya, tegangan. Kemudian ini tegangan di resistor, kemudian tegangan di induktornya itu kita pilih juga ini sinusoidal 18,89 mV, dan kita pilih juga di kapasitornya itu sinusoidal ya 112,389 mV. Baik teman-teman, setelah kita dapatkan nilai-nilainya ini, kita masukkan saja ke tabel data pengamatan ya. Nah, tabel data pengamatan 1, karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Kita tuliskan dulu arusnya itu yang tercatat 19,978 mA. 19,978 mA. Tegangan di resistor atau VR-nya yaitu 1,998. 1,998 ya. 1,998. Kemudian tegangan di induktornya itu 18,89 mV. 18,89 mV. Kemudian tegangan di kapasitornya itu 112,389 mV. 112,389 mV. Oke teman-teman, setelah datanya dimasukkan, kita lanjut ke percobaan yang kedua ya, hukum Kirchhoff untuk arus. Oke, ini kita close dulu. Kita buat desain yang baru ya. Kita buat new di sini. Oke, create. Sip. Kita play source kembali menggunakan AC power ya. AC power. Kemudian kita letakkan di sini. Di sini kita menggunakan 2 volt juga untuk VRMS-nya dan frekuensinya 60 Hz. Kemudian kita pasangkan. Oh ya, kita lihat terlebih dahulu ya rangkaiannya teman-teman. Rangkaiannya itu seperti ini. Rangkaiannya itu seperti ini ya. Hukum Kirchhoff untuk arus. Rangkaian seperti ini. Di paralel ya dia. Di paralel. Oke. Ini kita akan mengukur arusnya di sini.
Beda. Kalau yang tadi kan kita akan mengukur tegangan kan, sekarang kita mengukur arusnya. Baik, kita ukur saja langsung. Kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Di sini kan tadi ada ampere meter ya, ampere meter. Nanti kita letakkan di sini multimeternya. Multimeternya di sini. Kemudian di sini ada multimeter lagi, multimeter atau multimeter yang dijadikan ampere meter ya, sama saja. Ya, multimeter yang dijadikan ampere meter. Lalu kita pasang lagi meter di sini, kita kontrol R kan saja. Oke, kita pasang di sini. Kemudian kita pasang juga di sini. Kemudian kita pasang juga di sini. Oke. Setelah bentuknya seperti ini, tinggal kita pasangkan komponen-komponen atau kita tempatkan komponennya L, R, C. Ya, ini kapasitor ya. Baik, kita pasangkan lagi ya komponennya. Pertama itu kita pasangkan dulu resistor. Resistor sebesar 100 ohm. Oke, kontrol R saja. Oke, pasang di sini. Kemudian kita pasangkan induktor. Induktor sebesar 2,5 mH. Kontrol R untuk merubah posisinya. Dan kemudian kapasitor sebesar 470 mikrofarad. Tinggal dikontrol R saja lagi. Oke. Setelah bentuknya seperti ini teman-teman, ini tinggal kita hubung-hubungkan saja ya. Ini kita naikkan sedikit. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Ini ke sini. Ya, ini kita hubungkan ke sini. Kemudian ini kita jumper ke sini ya. Kita jumper ke sini. Oke, kemudian ini kita hubungkan ke sini. Ya, ini kita jumper lagi ke sini. Ya, ini kita hubungkan ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini, teman-teman. Lalu ini ke sini. Ya, setelah rangkaiannya seperti ini, baik teman-teman, ini kita perbaiki dulu ya. Multimeternya itu kita atur ke AC ya, AC. Ya, kita atur ke AC ya. Kemudian di sini kita kan mengukur arus ya. Jadi kita atur ke ampere. Ampere. Ini untuk yang multimeter yang ke-1. Terus yang kedua kita atur juga sama. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan seperti ini ya teman-teman. Oke. Setelah seperti ini kita pasangkan ground. Ground. Oke, di sini ground. Sip. Setelah bentuknya seperti ini tinggal kita running. Kita running ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita cek saja ya. Tadi ada apa yang saya sedikit rubah sini rangkaiannya. Jadi seperti ini, intinya sama saja. Sudah kita running, kemudian kita cek arusnya itu sebesar 1,76 ampere. Untuk arus di R1-nya itu 20 mA, kemudian arus di induktornya itu 2,115 ampere. Dan arus di kapasitornya itu 355,513 mA. Ini tinggal kita masukkan saja ke data pengamatan ya. Data pengamatan kita itu di sini. Arus yang terukur itu yaitu sebesar 1,76 ampere. 1,76. Ya, di sini satunya miliampere nih kita ada jadi ampere. Kemudian di sini arus yang terbaca di multimeter untuk mengukur arus di resistor ini yaitu sebesar 20 mA. Sini kita tulis saja 20 mA. Oke.
arus di induktornya itu ya sebesar 2,115 ampere, 2,112, 2,115 ampere. Ini kita saja biar nggak keliru. Oke, kemudian di sini 355,513 miliampere. Oke, di sini 355,513 miliampere. 355,513. Oke, sudah benar ya. Kayak ini tinggal kita close saja. Nah, stop. Oke. Intinya seperti itu ya. Percobaan pada modul 5 ini. Nanti percobaan saja itu kita lanjutkan ke submodul ya. Di video selanjutnya akan kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan membahas teori terlebih dahulu sebelum saya tutup video ini. Hukum dasar rangkaian arus bolak-balik. Jadi arus itu ada dua ya teman-teman. Ada arus arah dan arus bolak-balik. Atau ada DC ya, orang biasa sebut DC atau AC. Nah, kalau arus bolak-balik itu bentuknya seperti ini. Dia berbentuk seperti gelombang. Nah, seperti gelombang ini. Nah, ini dia gelombang ini juga terhadap waktu ya. Jadi dia itu kadang dia positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, maka dari itu arus bolak-balik itu dia tidak memiliki polaritas ya teman-teman. Polaritas itu seperti kutub kalau di DC ya. Ada kutub positif, negatif. Kalau di arus bolak-balik ini dia tidak memperhatikan polaritas gitu teman-teman. Kalau untuk arus bolak-balik. Nah, karena dia berbentuk gelombang seperti ini, tentunya dia memiliki frekuensi dan periode. Nah, frekuensi itu banyaknya gelombang pada satu satuan waktu, sedangkan periode itu banyaknya eh, waktu yang diperlukan untuk membentuk suatu gelombang gitu teman-teman. Nah, disinilah kita bahas adanya hukum Kirchhoff pada sistem arus bolak-balik. Nah, hukum Kirchhoff tetap berlaku juga pada sistem arus bolak-balik. Nah, yaitu perlu diperhatikan adalah penjumlahan dari masing-masing komponen tersebut. Ya, pada dasarnya hukum Kirchhoff lah ya teman-teman. Hukum Kirchhoff itu kan membahas tentang apa ya? Hukum Kirchhoff kan ada satu dan dua. Ada yang hukum Kirchhoff tegangan dan ada hukum Kirchhoff arus. Nah, untuk perbedaannya dengan hukum Kirchhoff pada sumber DC atau arus arah dengan arus bolak-balik itu pada penjumlahannya itu teman-teman, pada rumusnya nih. Nah, kalau rumusnya itu untuk arus bolak-balik itu seperti ini. Nah, ini untuk KVL ya, Kirchhoff Voltage atau hukum Kirchhoff kedua gitu. Nah, ini untuk KCL-nya, current. KCL itu Kirchhoff Current Law atau untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, mungkin seperti itu sih teman-teman. Di sini kan kita akan melakukan pembuktiannya aja ya. Seperti itu. Mungkin kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya ya teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini jika bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.